Kota Tasikmalaya merupakan posisi strategis di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat karena sebagai penghubung dan sekaligus pusat wilayah atau daerah Priangan Timur. Jarak Kota Tasikmalaya dari ibu kota Provinsi Jawa Barat Bandung yaitu sebesar 105 km dan dari ibu kota negara yaitu Jakarta 255 km. Kota Tasikmalaya secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, seperti yang terlihat pada layar. Berdasarkan hasil sensus penduduk SP pada tahun 2020, Kota Tasikmalaya mencapai 725.561 jiwa. Apabila demografi Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan luas wilayah geografis, Kota Tasikmalaya mempunyai kepadatan penduduk mencapai 3.948 jiwa per kilometer kuadrat pada tahun 2020. Piramida penduduk yang ada pada Kota Tasikmalaya termasuk piramida ekspansif di mana penduduk didominasi oleh usia muda sehingga memiliki potensi sumber daya manusia yang tinggi karena usia muda adalah usia yang produktif. Lalu bagaimana capaian Kota Tasikmalaya menjadi kota berkelanjutan dalam masa pandemi? Sustainable City atau kota berkelanjutan adalah kota yang dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, di mana kota ini harus mampu melindungi dan memelihara sumber daya alam di kota dan wilayah sekitarnya. Sustainable City memiliki 17 tujuan dan semua tujuan ini berguna untuk pembangunan lingkungan yang sehat ke depannya. Maka dari hal itu, dihimbau agar seluruh bagian di Indonesia dapat mewujudkan program ini. Peninjauan aspek lingkungan di Kota Tasikmalaya menyorot 3 tujuan SDG, yaitu SDG Goal 6, akses air bersih dan sanitasi dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. SDG Goal 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan tujuan membangun kota pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. SDG Goal 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan tujuan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Benang merah permasalahan utama yang ada di Kota Tasikmalaya adalah permasalahan limbah padat dan permasalahan air bersih. Permasalahan limbah padat adalah fasilitas pengelolaan sampah yang kurang memadai. Pada tahun 2018, untuk jumlah timbulan sampah per hari masih jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk. Untuk permasalahan air bersih terdapat di pelayanan air bersih yang masih kurang dari 50%. Aspek lingkungan yang lain sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih memerlukan peninjauan terlebih di masa pandemi. Kami dari HG7 akan menjelaskan konsep kota berkelanjutan di Kota Tasikmalaya saat masa pandemi COVID-19. Kelompok kami beranggotakan Carlo Zahran Hamzah, Muhammad Ilyasa Pramadwi Putra, Agrestin Panjaitan, Futari Vanessa Kanti, Muzakira Bani, Naira Anggiarini, Jovita Visaka Melianda Tanjung, dan Fikri Muhammad Hakim. Berikut adalah glosarium yang berisi istilah-istilah yang kami gunakan dalam presentasi kami. Untuk pengumpulan data sendiri dilakukan dengan 3 metode. Untuk data primer menggunakan metode kuesioner yang diisi oleh masyarakat dengan kriteria berdomisili di Kota Tasikmalaya dan berusia setidaknya 17 tahun, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak DLH Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk data sekunder dilakukan pencarian data publikasi di situs resmi Kota Tasikmalaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kondisi Kota Tasikmalaya. Sebelum COVID-19, masih sedikit masyarakat yang mendapatkan pelayanan air bersih karena PDAM hanya milik kabupaten. Untuk kualitas udara masih tergolong sedang dan tidak berpengaruh kepada kesehatan masyarakat, dan masih banyak kelurahan yang belum memadai drainasenya, dan juga TPA masih tergolong sangat sedikit yaitu 1, sehingga terjadi penumpukan sampah dan menyebabkan pencemaran udara maupun air. Setelah COVID-19, terjadi penurunan kelas karena pandemi membawa perekonomian yang sulit, dan juga akibat adanya PSBB menyebabkan polusi udara berkurang karena ada pembatasan mobilisasi. Pandemi juga menyebabkan sampah medis melimpah dan juga banyak industri yang berhenti sehingga limbah pabrik atau industri juga berkurang. Selanjutnya di sini ada aspek teknis dan non-teknis dari setiap FG di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah melakukan upaya seperti di udara, dilakukan uji pengendalian pencemaran 2 kali per tahun, dan air limbah domestik yang sudah tersedia IPAL untuk memenuhi kebutuhan warga. Walaupun demikian, masih diperlukan pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan lebih lanjut di setiap aspek FG. Untuk aspek non-teknis sendiri, Pemkot Tasikmalaya juga sebenarnya sudah mempunyai anggaran walaupun ada refocusing karena pandemi seperti di drainase. Namun untuk udara masih sulit dimaksimalkan RTH-nya karena anggaran yang sangat besar, padahal menurut Undang-Undang Nomor 26 2007, RTH Tasikmalaya masih kurang 22,7%. Selain itu, masih diperlukan juga peran serta masyarakat yang jauh lebih tinggi seperti pada air limbah non-domestik. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah saya kumpulkan, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat Kota Tasikmalaya yang terlayani oleh PDAM adalah sebesar 38%. Jumlah tersebut terus berkurang ketika pandemi karena banyak pelanggan yang memutus layanan langganannya dengan alasan faktor ekonomi. Dari survei yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa 100% responden merasa kebutuhan air minum mereka telah tercukupi.
Selain itu, mayoritas dari responden beranggapan bahwa peran pemerintah sudah baik dan kualitas air kota di Tasikmalaya pun sudah baik. Hal ini berdasarkan pada parameter dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang air minum yang baik. Selanjutnya, saya Futari akan menjelaskan tentang aspek udara. Dari data sekunder, sebelum pandemi, polusi terbanyak dihasilkan dari transportasi. Namun setelah pandemi berubah menjadi pemukiman. Keduanya masih berada di ispu sedang, di mana hanya berdampak pada makhluk hidup yang sensitif. Kemudian dari hasil kuesioner, Kota Tasikmalaya perlu memperbaiki kualitas udara sebab mayoritas masyarakat merasa terganggu, bahkan muak oleh polusi udara. Sebagian besar merasa pembatasan mobilisasi akibat pandemi memberikan dampak perubahan pada kualitas udara. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara adalah dengan RTH. 45,2% merasa sudah cukup tertata, tapi 26,2% lainnya masih kurang. Dari hasil wawancara, DLH Kota Tasikmalaya akan melakukan upaya-upaya, yaitu selain pengujian kualitas udara, ada penekanan terhadap industri, gerakan satu orang menanam satu pohon, pembebasan bukit, dan pemaksimalan RTH. Berdasarkan data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, drainase Tasikmalaya belum berfungsi dengan baik, di mana pemerintah Tasikmalaya sudah melakukan upaya untuk mewujudkan kota sesuai dengan SDG, dengan memperbaiki drainase yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2021. Berdasarkan data primer, 69% masyarakat Tasikmalaya sudah melihat dengan langsung bahwa ada pembangunan drainase yang terjadi di kota Tasikmalaya. Lalu, ada tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan drainase di kota Tasikmalaya, di mana mayoritas masyarakat menjawab bahwa mereka puas. Dan pada efektivitas drainase dalam menjaga banjir, mayoritas masyarakat menganggap bahwa drainase di kota Tasikmalaya sudah efektif dalam mencegah banjir. Limbah padat atau sampah ini berkesinambungan dengan SDG nomor 11 tentang komunitas dan kota berkelanjutan serta SDG nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Berdasarkan data sekunder yang didapat mengenai kondisi pengolahan limbah padat di kota Tasikmalaya masih belum bisa dibilang baik karena yang pertama fasilitas pengelolaan sampah masih belum memadai seperti sarana transportasi pengangkutan masih kurang dan sistem TPA yang masih memakai sistem open dumping. Lalu kesadaran masyarakat yang masih belum inisiatif untuk mengantisipasi permasalahan sampah. Berdasarkan kuesioner, 81% dari 42 masyarakat sering melakukan antisipasi permasalahan sampah. Akan tetapi, menurut DLH, kesadaran masyarakat masih kurang dan informasi tentang sistem TPA yang masih open dumping serta kurangnya transportasi pengangkutan sampah adalah valid. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek air limbah domestik. Kondisi limbah domestik di kota Tasikmalaya sekitar 98% masyarakat sudah memiliki toilet pribadi dengan 74,3% memiliki akses tangki septik beserta IPAL. Namun kota Tasikmalaya belum memiliki IPAL skala komunal agar tidak terjadi pencemaran air. Ada beberapa penyebab pencemaran air di Tasikmalaya. Menurut survei yang kami dapat, pembuangan sampah secara sembarangan memiliki persentase paling dominan dari pencemar yang lain. Selanjutnya, ada kondisi sanitasi kota Tasikmalaya yang terlampir pada PPT tersebut. Target SDG dalam bidang sanitasi adalah terlayaninya 50% masyarakat yang belum mendapat akses air bersih. Dalam hal ini, ada beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan air limbah domestik. Yang pertama, mengadakan penyuluhan. Yang kedua, program pembuatan tangki septik untuk masyarakat. Yang ketiga, memberikan larangan oleh pihak terkait akan pembuangan limbah secara sembarangan. Sekarang, kondisi air limbah non-domestik sekitar kota Tasikmalaya. Sebelum COVID, banyak perusahaan di Tasikmalaya yang tidak mengolah limbah cairnya dengan baik. Bahkan hanya 72% dari total 750 di sekitar Sungai Citarum saja yang memiliki IPAL. Pencemaran sungai lain juga sering terjadi akibat pembuangan limbah pabrik. Saat COVID, setelah dilaksanakan lockdown, banyak industri besar yang melambat atau berhenti total. Kekurangan tenaga kerja mengakibatkan pengurangan jumlah emisi limbah air dari produksinya. Lalu, berdasarkan data yang sudah terkumpul, kami menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh baik buruk pada keberlanjutan kota Tasikmalaya. Kedua, program pencemaran terkendali sudah cukup baik, tapi masih harus ditingkatkan di aspek limbah padat dan air bersih. Ketiga, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat setempat merupakan aspek penting, jadi sangat diperlukan dan masih perlu ditingkatkan. Dan kota Tasikmalaya masih kurang dalam publikasi data terkait pencemaran. Dengan begitu, kami menyarankan bahwa Pemkot Tasikmalaya masih harus meningkatkan pembangunan pengendalian lingkungan di semua aspek, meningkatkan transportasi pengangkutan sampah dan perluasan TPA Ciamir, meningkatkan sosialisasi program lingkungan ke masyarakat, mengurangi penggunaan kendaraan agar polusi udara dapat lebih terkendali, dan meningkatkan publikasi data. Sekian presentasi dari HG Kota Tasikmalaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.